Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Gesti Wulandari. Saya adalah mahasiswi jurusan farmasi di Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang senyawa alkaloid, metode ekstraksi, dan metode identifikasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Fitokimia 2. Kemudian kita langsung mulai aja ya. Ikuti terus videonya. Pertama yang akan kita bahas adalah senyawa alkaloid. Apa sih pengertian alkaloid itu? Alkaloid adalah kelompok metabolit sekunder terpenting yang ditemukan pada tumbuhan. Keberadaan alkaloid di alam tidak pernah berdiri sendiri. Golongan senyawa ini berupa campuran dari beberapa alkaloid utama dan beberapa kecil. Alkaloid merupakan senyawa organik yang paling banyak ditemukan di muka bumi ini, karena sebagian besar zat alkaloid berasal dari tanaman. Pada umumnya, alkaloid memiliki satu buah atom nitrogen atau lebih dengan sifat basa sehingga disebut alkaloid. Lalu kita beralih ke penemu senyawa alkaloid. Pada tahun 1803, ada seorang apoteker Prancis bernama De Rosnay melakukan isolasi senyawa alkaloid yang kemudian dikenal sebagai narkotika. Lalu kemudian diikuti oleh Sir Turner yang menyelidiki lebih lanjut senyawa morfin dari tumbuhan opium. Isolasi alkaloid pertama kali tercatat dimulai pada abad ke-19 bersamaan dengan dikenalnya proses perkolasi untuk ekstraksi obat dari tumbuhan. Alkaloid pertama kali yang disintesis adalah konin dari Conium maculatum pada tahun 1886. Selanjutnya ada strychnin, emetin, brucin, piperin, kafein, quinin, sinkonin, dan kolsikin adalah alkaloid landasan dari semua yang telah terjadi dalam kimia alkaloid hingga hari ini. Sebagian besar alkaloid berasal dari amina oleh dekarboksilasi asam amino. Lalu selanjutnya kita masuk ke tanaman penghasil alkaloid. Yang pertama, pada anggur biasanya kita dapat menemukan senyawa alkaloid yang disebut fitisin. Yang kedua, pada umbi-umbian seperti kentang, biasanya kita menemukan bahan alkaloid yang disebut salanin. Yang ketiga, pada kulit buah kopi bisa dijumpai senyawa alkaloid yakni kofein. Yang keempat, pada daun pepaya biasa disebut papain. Yang kelima, pada bagian kulit buah tomat biasa disebut likopersin. Yang keenam, ada senyawa alkaloid dari kayu manis di kulit kinam. Yang ketujuh, ada senyawa yang disebut nikotin dalam daun tembakau. Dan yang kedelapan, bahan aktif alkaloid theobromin ada di kulit buah coklat. Yang kesembilan, ada alkaloid papaverin atau disebut juga morfin yang terdapat pada bunga papaverin. Lalu selanjutnya kita masuk ke senyawa yang terdapat dalam getah opium. Yang pertama ada morfin. Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Senyawa ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan nyeri. Morfin diberikan baik dalam kasus nyeri akut maupun kasus nyeri yang kronis. Yang kedua, ada tebain. Tebain juga dikenal sebagai kodein metil enol ether yang adalah alkaloid opiat. Namanya berasal dari bahasa Yunani yaitu onbai. Tebai sebuah kota kuno di Mesir Hulu. Konstituen minor opium, obat ini secara kimiawi mirip dengan morfin dan kodein, tetapi memiliki efek stimulasi daripada efek depresan. Yang ketiga ada kodein. Kodein adalah asam opiat alkaloid yang dijumpai di dalam candu dalam konsentrasi antara 0,7% hingga 2,5%. Kebanyakan kodein yang digunakan di Amerika diproses dari morfin melalui proses metilasi. Lalu selanjutnya kita masuk ke sifat alkaloid. Sifat alkaloid ada sifat kimia dan sifat fisika. Yang pertama, sifat kimia dulu ya. Umumnya mempunyai satu atom N, meskipun ada beberapa yang memiliki lebih dari satu atom N seperti
seperti pada ergotamin yang memiliki 5 atom N. Atom N ini dapat berupa amin primer, sekunder, maupun tersier yang semuanya bersifat basa. Kebanyakan alkaloid yang telah diisolasi berupa padatan kristal tidak larut dengan titik lebur yang tertentu atau mempunyai kisaran dekomposisi. Sedikit alkaloid yang berbentuk amorf dan beberapa seperti nikotin dan konin berupa cairan. Kebanyakan alkaloid tidak berwarna, tetapi beberapa senyawa yang kompleks, spesies aromatik berwarna, contohnya berberin yang berwarna kuning dan betanin yang berwarna merah. Pada umumnya, basa bebas alkaloid hanya larut dalam pelarut organik, meskipun beberapa pseudoalkaloid dan protoalkaloid larut dalam air. Garam alkaloid dan alkaloid kuartaner sangat larut dalam air. Lalu yang kedua ada sifat kimia. Kebanyakan alkaloid bersifat basa. Sifat tersebut tergantung adanya pasangan elektron pada nitrogen. Gugus fungsional yang berdekatan dengan nitrogen bersifat melepaskan elektron. Sebagai contoh, gugus alkil, maka ketersediaan elektron pada nitrogen naik dan senyawa lebih bersifat basa. Sebaliknya, bila gugus fungsional yang berdekatan bersifat menarik elektron, contohnya gugus karbonil, maka ketersediaan pasangan elektron berkurang dan pengaruh yang ditimbulkan alkaloid dapat bersifat netral atau bahkan sedikit asam. Contohnya ada senyawa yang mengandung gugus amida. Kebebasan alkaloid menyebabkan senyawa tersebut sangat mudah mengalami dekomposisi, terutama oleh panas dan sinar dengan adanya oksigen. Hasil dari reaksi ini sering berupa N-oksida. Dekomposisi alkaloid selama atau setelah isolasi dapat menimbulkan berbagai persoalan jika penyimpanannya berlangsung dalam waktu yang lama. Pembentukan garam dengan senyawa organik seperti tartarat dan sitrat atau anorganik seperti asam hidroklorida atau sulfat sering mencegah dekomposisi. Itulah sebabnya dalam perdagangan alkaloid lazim berada dalam bentuk garamnya. Lalu, selanjutnya kita masuk ke manfaat alkaloid. Alkaloid berfungsi sebagai pelindung tanaman dari penyakit, sebagai pelindung dari serangan hama, sebagai pengatur perkembangan, dan sebagai basa mineral untuk mengatur keseimbangan ion pada bagian-bagian tanaman. Alkaloid yang ditemukan dan dihasilkan oleh tanaman termasuk dalam bagian kelompok metabolit sekunder. Selanjutnya, ada klasifikasi alkaloid berdasarkan kerangka karbon. Yang pertama, ada alkaloid sebenarnya atau disebut juga dengan true alkaloid. Alkaloid jenis ini memiliki kerangka cincin heterosiklik yang mengandung atom nitrogen. Biosintesis alkaloid jenis ini berasal dari asam amino. Contohnya itu ada atropin, nikotin, dan morfin. Lalu, yang kedua ada protoalkaloid. Alkaloid jenis ini tidak memiliki cincin heterosiklik yang mengandung atom nitrogen dan merupakan turunan dari asam amino. Contohnya itu ada epedrin, meskalin, dan juga adrenalin. Lalu yang ketiga ada pseudoalkaloid. Alkaloid jenis ini mengandung cincin heterosiklik yang mengandung atom nitrogen, namun bukan merupakan turunan dari asam amino. Contohnya itu ada kafein, teobromin, dan juga teopilin. Kemudian kita masuk ke klasifikasi alkaloid berdasarkan asal-usul biogenetik. Yang pertama ada alkaloid alisiklik. Mereka berasal dari berbagai macam asam amino, ornitrik, dan bahkan lisin. Yang kedua ada alkaloid aromatik sejenis fenilanin. Awalnya berasal dari fenilanin dan tirosin dan 3,4 dihidrofenilanin. Dan yang ketiga ada alkaloid aromatik sejenis indol yang awalnya berasal dari triptofan. Lalu selanjutnya ada pengelompokan alkaloid. Yang pertama ada alkaloid heterosiklik. Yang termasuk alkaloid heterosiklik diantaranya ada pyrrolidin, imidazol, piperidin, piridin, indol, quinolin, isoquinolin, quinolisidin, indolisidin,
dan juga pirolisidin. Lalu yang kedua ada alkaloid non-heterosiklik. Yang termasuk dalam alkaloid non-heterosiklik adalah feniletanolamin dan horderin. Kemudian kita masuk ke metode ekstraksi. Metode ekstraksi alkaloid yang pertama adalah persiapan sampel. Bahan tumbuhan segar yang digunakan dalam proses ekstraksi. Namun, pada umumnya bahan yang digunakan merupakan bahan tumbuhan yang telah dikeringkan. Metode pengeringannya harus dalam keadaan yang terkontrol dengan pengeringan udara tanpa menggunakan temperatur yang tinggi. Bahan tumbuhan yang dikeringkan ini dapat disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama. Sampel tumbuhan dapat digiling menjadi bentuk-bentuk kering untuk dapat memperoleh kontak efektif yang maksimum antara pelarut dengan alkaloid dalam jaringan tumbuhan. Untuk tumbuhan yang memiliki kandungan minyak dan lemak, seperti biji dan kernel, maka komponen kimia non-alkaloid ini harus dihilangkan dengan ekstraksi Sochlet dengan pelarut nonpolar yang sesuai seperti N-heksana dan petroleum ether. Yang kedua ada pemilihan pelarut. Pelarut memiliki peran yang penting dalam langkah ekstraksi dan pemilihannya tergantung pada jenis bahan tumbuhan. Secara umum, alkohol, etil asetat, kloroform, dan air digunakan sebagai pelarut. Alkohol digunakan dalam tahap pretreatment untuk menghilangkan kandungan klorofil dan impurities. Pelarut harus memiliki sifat tertentu seperti toksisitas yang rendah, mudah penggunaan dan penyimpanannya, dan juga inert. Seperti apa sih pelarut yang baik itu? Nah, di sini ada beberapa karakteristik pelarut yang baik, yaitu 1. Pelarut harus tidak reaktif terhadap kondisi reaksi. Yang kedua, pelarut harus dapat melarutkan reaktan dan reagen. Yang ketiga, pelarut harus mudah dihilangkan pada saat akhir reaksi. Yang keempat, memiliki titik didih yang rendah. Yang kelima, melarut sedikit impurities. Yang keenam, mempunyai daya melarut yang tinggi. Dan yang terakhir, titik larutnya harus sesuai dengan zat yang dilarutkan. Lanjut ke contoh ekstraksi alkaloid daun kecubung. Yang pertama itu sebanyak 500 gram serbuk daun kecubung dimasukkan ke dalam wadah. Lalu ditambahkan 3,75 liter etanol 96%. Lalu kemudian diaduk secara merata. Selanjutnya ditutup dan disimpan pada suhu kamar selama 5 hari pada tempat yang terlindung dari cahaya. Diaduk berulang-ulang kemudian disaring sehingga didapatkan maserat atau filtrat yang pertama. Lalu penyari kedua dipindahkan ke dalam bejana tertutup dan dibiarkan 2 hari di tempat sejuk yang terlindung dari cahaya matahari, lalu disaring hingga didapat maserat atau filtrat kedua. Kemudian, maserat yang diperoleh dipekatkan dengan tekanan rendah menggunakan rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak. Sekarang kita masuk ke metode identifikasi. Alkaloid yang diperoleh selanjutnya diidentifikasi menggunakan metode kromatografi lapis tipis dan disemprot dengan beberapa reaksi alkaloid. Kromatografi lapis tipis adalah suatu teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran yang tidak volatil. Kromatografi lapis tipis dilakukan pada selembar kaca, plastik, atau aluminium foil yang dilapisi dengan lapisan tipis bahan adsorben, biasanya silika gel, aluminium oksida, atau selulosa. Lalu selanjutnya ada macam-macam reaksi alkaloid. Yang pertama ada reaksi Dragendorf. Hasil positif memberikan warna kuning kecoklatan dengan latar belakang warna kuning dari reaksi. Reagen ini dibuat dengan mencampurkan larutan pekat kalium iodida dengan larutan bismut subnitrat dalam asam encer. Formasinya adalah sebagai berikut. Endapan hitam bismut iodida terbentuk dari reaksi ion bismut dan kalium iodida. Lalu, reaksi antara ion bismut dengan kalium iodida,
Reaksi antara ion bismut dengan kalium iodida berlebih akan menghasilkan kompleks kalium tetraiodobismutat terlarut yang berwarna jingga. Yang kedua, ada reaksi iodoplatinat. Hasil positif memberikan warna yang beragam, bisa digunakan sebagai reaksi penyemprot pada lempeng KLT, di mana hasil alkaloidnya akan tampak sebagai noda ungu sampai biru kelabuan. Yang ketiga, ada reaksi Marquis. Reaksi Marquis mengandung formaldehid 1 bagian dan H2SO4 pekat 9 bagian. Sampel ditambah reaksi Marquis akan menghasilkan warna jingga hingga kekuningan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.